Mungkin kita mau berdoa dulu ya, Kesha ya. Ya, oke. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan boleh mengirimkan Kesha untuk menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Biarlah dengan kasih dan penyertaan Tuhan, Tuhan mau menyertai perbincangan kami pada malam hari ini. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus memimpin kami, sehingga yang disampaikan Kesha boleh menjadi berkat bagi kami semua dan terutama menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu-waktu yang akan kami lalui di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kesha mungkin perkenalan dulu ya. Oh iya, boleh. Perkenalan sekarang ya. Jadi, kan nama saya Kesha, biasanya dipanggil Kesha. Sekarang saya ada di kelas 3 SMA, jadi sudah mau lulus yang depannya dari SMA. Lalu untuk hobi ada banyak, cuman yang paling utama hobinya adalah menari. Gitu, menari apapun, balet, hip hop, tamborin gitu. Lalu kegiatan saat ini ya pastinya sebagai siswa dan juga kegiatan yang selain belajar dan bersekolah itu saya part time ngajar di suatu sanggar menari gitu. Oh gitu ya. Berarti walaupun masih SMA tapi Kesha juga masih punya waktu ya untuk ngajar ya? Ya, masih. Keren ya. Nah, Kesha kalau malam hari ini kan kita kasih judulnya untuk kesaksiannya Kesha kan menghitung berkat Tuhan ya. Nah kalau dari Kesha tuh gimana sih cara menghitung berkat Tuhan? Gimana caranya berkat Tuhan itu bisa kita kita lihat atau kita perkirakan jumlahnya berapa gitu, kira-kira bagaimana kalau menurut Kesha? Menurut saya pribadi itu yang pastinya kalau soal menghitung nggak bisa hitung kayak matematika ya Kak ya. Jadi berkat tuh pasti ada ya setiap hari dan jadinya kan kita nggak tahu nih ke depannya kayak bakal itu berapa lama lagi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu nggak terhitung, tapi yang pastinya dapat dirasakan dan dapat apa ya menjadi suatu patokan gitu kalau oh Tuhan tuh ada gitu. Nah kalau dari berkat-berkat yang Kisha rasakan selama 18 tahun hidup gitu, yang pastinya adalah bakat gitu. Talenta yang Kisha punya itu kayak extraordinary, kayak oh lebih banyak sedikit gitu daripada orang kayak teman-teman sekitar Kisha gitu. Bukannya kayak mau sombong diri, cuman Kisha lihat tuh kayak oh Tuhan kok kasih aku banyak banget ya kesempatan untuk menunjukkan dan diberinya bakatnya tuh kayak nggak cuma satu gitu. Terus juga prestasi itu juga termasuk berkat. Ya jadi di sekolah itu apa ya dalam akademik sama non akademik itu Kesha pernah ikut beberapa lomba dan puji Tuhan ada yang menang, ada yang cuma masuk final, ada yang ya cuma jadi kontestan gitu, tapi nggak apa-apa. Artinya bakat itu kan bisa diolah gitu. Itu aja sih. Wah, hebat ya. Berarti talentanya nih memang banyak ya, Kesha. Memang dikasih Tuhan banyak talenta ya. Ya, saya merasanya begitu. Ya, bersyukur ya. Nah, dengan banyaknya talenta, apalagi tadi Kesha bilang kan berbeda ya dengan kebanyakan anak. Kan mungkin mereka hobinya cuma satu, talentanya cuma satu dua. Tapi Kesha ini punya banyak talenta ya. Nah, dengan banyaknya talenta itu, Kesha kan harusnya bersyukur ya sama Tuhan ya. Nah, itu cara Kesha menunjukkan
rasa bersyukurnya sama Tuhan tuh gimana caranya? Kalau saya pribadi ya Kak, yang pasti selalu ada kerinduan gitu. Dan dulu kan mungkin waktu masih kecil, bakatnya kayak udah punya bakat ya udah disimpan, ditunjukin paling cuman ke guru sekolah. Ya, semakin lama semakin besar, semakin aktif kan di gereja. Nah, di sekolah Keisha tuh kebetulan juga setiap minggu bakal ada kebaktian yang dimana nih kebaktiannya bener-bener kebaktiannya ada bernyanyi, memuji Tuhan, terus ada khotbahnya, ada persembahan gitu. Jadi ibaratnya di sekolah itu sudah kebaktian, ada ibadah, di gereja pun ada ibadah. Dan di situ Isya pikir kayak, bisa nih pakai kesempatan, kan sudah dikasih nih, berkatnya kan nggak cuma satu, bakat ya. Jadi Isya Hmm. pikir, pakai mau pakai nih buat melayani gitu. Karena hal yang paling dasar aja adalah kemauan buat melayani kan. Jadi akhirnya daftar menjadi misalnya pianis, terus juga misalnya di sekolah itu kan suka misalnya ada acara Natal atau Paskah itu jadi tamborin gitu, jadi twirling kayak nari gitu. Dan apa ya, berkat tuh kan jadi dari Tuhan melalui Kisah, bakatnya bisa Kisah salurkan ke orang lain ya, salah satunya dengan cara melayani itu. Jadi nggak cuma di gereja. Nah, di gereja sekarang kan Isya sebagai pengurus di NYC, pengurus Asyar gitu. Selain jadi Asyar, terus kadang-kadang juga pianis, terus main ya kepanitiaan, organisasinya kayak buat acara-acara NYC dan nggak cuma di situ, tapi di sekolah juga. Di sekolah itu Keisha mulai dari SMP. Jadi di SMP kan sekolahnya sama nih, di Gloria ya. Jadi sudah mulai SD, SMP itu memang ada ibadah. Cuman waktu SD itu memang karena mungkin SD itu kan masih belum terlalu ditekankan gitu kan. Kalau ibadah itu biasanya yang mengiringi memang guru. Mulai SMP itu mulai siswa, mulai sudah gurunya nggak cuman latih aja. Nah, SMA ini benar-benar latihannya mandiri. Jadi kadang-kadang nggak ada guru, ya kita latihan mandiri dan yaitu ya untuk melayani ibadahnya gitu. Jadi rutin setiap minggu gitu. Jarang. Wah, luar biasa ya. Jadi nggak berhenti sampai di Kesia aja ya, tapi Kesia bagikan juga berkatnya itu buat pelayanan di gereja iya, di sekolah iya gitu ya. Wah, luar biasa ya. Yang semoga boleh menginspirasi teman-teman juga ya, kalau punya bakat itu jangan dipendam sendiri ya, Ya, tapi juga dibagikan. Yang dibagikan, Kesha merasa bakatnya itu makin berkembang atau itu aja? yang pasti makin berkembang sih. Mungkin kalau dilihatnya bukan yang jago banget gitu, enggak. Cuman kita merasa kayak kalau bakat ini bisa membantu sedikit aja orang itu merasa kayak jadi bakat ini memang berguna untuk memperluas kerajaan Tuhan kayak gitu. Jadi bukan masalah kayak aku mau melayani supaya aku jago, tapi lebih apa ya, supaya Tuhan layakkan aja sih gitu. Makin berkembang pastinya. Wah, ya. Jadi Kesha pasti berharap ya, apa bakat-bakat ini terus akan terasah dan semakin jadi berkat lagi buat teman-teman ya, buat orang-orang sekitar. Benar. Nah, pernah nggak ya satu saat Kesha tuh misalkan dengan sebenarnya Kesha tuh udah banyak dikasih Tuhan dan juga Kesha juga banyak memberi ya dari talenta yang sudah dimiliki itu kan Kesha berikan lagi ke orang lain ya. Dari Kesha sendiri pernah nggak berdoa minta sesuatu sama Tuhan, ternyata Tuhan itu kasih ke Kesha tuh lebih dari yang Kesha pikirkan. Pernah nggak seperti itu? Itu sering banget Kak. Kayak Sering ya. Tuhan tuh kayak baik gitu. Jadi nggak cuman satu waktu doang, tapi di banyak waktu sih. Contohnya ya dalam misalnya lagi ujian gitu. Mintanya misalnya tuh Tuhan lulus KKM gitu. Tapi Tuhan kasihnya tuh jauh di atas KKM dan bagus gitu. Kayak misalnya berharapnya dapat nilainya supaya nggak remedi gitu kan. Sekarang kalau SMA kan masih remedial ya. Berharapnya tapi dikasihnya banyak gitu. Jadi kayak
merasa oh ini jalan ujiannya nggak bisa, cuma Tuhan tuh kayak kasih lebih. Terus selain sekolah gitu juga tentang perkuliahan sih Kak. Jadi kan jadi berdoanya itu supaya kalau kuliah tuh nggak membebani orang tua gitu kan. Jadi cari yang ibaratnya kuliahnya nggak mahal banget gitu kayak yang cukup lah gitu. Jadi masuknya gitu tingginya ke negeri gitu. Oke ke negeri, tapi kan kalau di sekolah Keisha kan Gloria itu apa namanya kerjasamanya agak banyak, lumayan banyak sama universitas universitas swasta dan contohnya Ubaya, WM, Petra, Calvin University, dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya ya itu kayak oke gitu, nggak apa-apa sih, coba aja kan lihat programnya apa sih yang ada di swasta. Ya bagus kan juga karena swasta itu tujuannya kalau nggak Petra, WM gitu. Kalau nggak salah. Ya. Nah, di Petra itu kan udah kelas 12 nih. Berkat yang pertama banget yang saya rasakan itu kalau di Petra ada dengan kok kerjasama gitu sekolahnya ada kayak jalur capres kayak jalur undangan gitu kan. Nah saya kan kayak dilihat itu dari nilai gitu kan, jadi uang uang apa ya uang daftar penakaman itu pertama kali itu antara dapat 50%, 75% atau 100%. Nah bisa merasakan kayak teman sekelas Keisha itu kan ambis semua gitu. Ambis itu maksudnya nilainya bagus gitu. Kayak fun fact gitu ya Kak. Di kelas kan kalau SMA gitu pasti kan kayak les matematika, fisika, kimia gitu ya. Kebetulan Keisha jurusannya IPA. Jadi pasti banyak hitungan. 85% ya kalau aku bisa bilang itu di kelas les semua. Cuma beberapa orang aja termasuk Keisha yang nggak les gitu. Jadi dia kan rasanya tertinggal itu kayak merasa jauh gitu kan, kayak temen kok bisa gitu, tapi hebatnya gitu Tuhan yang kerja gitu buat Keisha itu dapatnya waktu itu yang buat uang gedung ya kalau nggak salah itu benar-benar dapat 100%. Nah, 100%. Jadi dari situ aku kayak punya harapan, wah Tuhan apakah ini tandanya Keisha masuk swasta aja gitu, karena kan tujuannya pengen PTN. Terus waktu pertengahan semester pertama gitu ya kan, tibalah ada Education Expo buat daftar kuliah dan lain-lain gitu. Di Petra itu ada pendaftaran beasiswa namanya Petra Excellence, di mana kita si Petra ini bakal seleksi gitu dan bakal ngasih beasiswanya nih ke 10 orang gitu. Ada syarat dan ketentuan berlaku pastinya. Jadi pokoknya portofolionya yang Keisha semua punya sama papa mama dikumpulin kan, terus jadiin satu buat berkas buat disetorin gitu. Istilahnya kan buat ini nunjukin prestasinya selama ini apa sih, dari mungkin sertifikat lomba, sertifikat ujian balat. Kebetulan Keisha juga balatnya udah lulus. Benar-benar udah lulus kayak lulus SMA ya udah selesai kan. Sekolah-sekolahnya selesai. Nah, kalau berarti kayak gitu. Nah, ya semuanya itu dikumpulin. Waktu itu juga sempat bikin esai karena Petra Excellence itu membuat esai dengan bagaimana caranya memuliakan nama Tuhan lewat sekolah di Petra dan lain sebagainya kayak gitu. Isya berharap cuma satu, pokoknya apapun yang terjadi Isya terima gitu. Jadi nggak mengharap kan kayak bukannya mohon bang Tuhan pin mas, enggak, soalnya waktu itu kayak masih pinginnya pin ke PTN gitu loh, jadi kayak hatinya tuh masih ragu-ragu gitu, jadi kayak pokoknya aku daftar dulu, jadi nggak jadi urusan belakang kayak gitu kak. Jadi masih berharapnya waktu itu masih kalau misalnya Petra nggak masuk, nanti aku belajar giat daftar buat PTN gitu kan. Ternyata Tuhan punya jalan yang lebih bagus gitu, jalan lain yang Ica kayak nggak bakal sangka gitu, karena dari dulu nggak pernah nyangka bakal dapet beasiswa di sekolah swasta yang notabene bagus gitu kan. Akhirnya waktu pengumuman tulisannya keterima gitu dengan syarat ketentuan berlaku, akhirnya kan kayak seneng banget. Nah lucunya lagi, bukan lucunya ya, kayak bersyukur ya banget tuh kayak beasiswa kan pasti kayak
kalau setahu saya kayak apply kan harus tiap tahun gitu kan. Nah, di ketentuannya Iya. itu beasiswanya Petra Excellence ini untuk 2 semester atau 1 tahun. Jadi aku pikir kayak ya puji Tuhan lah kalau bisa 1 tahun nggak bayar sama sekali gitu kan, kayak ya bagus juga nih gitu, nggak apa ya, kayak meringankan dalam segi keuangannya keluarga gitu kan. Terus udah 2 semester, kalau dapet lumayan gitu kan. Kalau ketentuannya dulu yang sebelum diperbarui itu, nanti kalau sudah 2 semester habis diperbarui lagi, jadi apply lagi. Nah itu kan kalau apply lagi kan kesempatannya pasti kayak dilihat kan apa kamu aktif atau gimana kan, mungkin persentase untuk keterimanya juga lebih berkurang gitu. Nah ternyata Hmm. oke itu kan sudah keterima, seneng kan, 1 tahun 2 semester nggak bayar nih gitu, kayak wah dapat beasiswa nih, udah keras gitu. Waktu itu aku udah komit, Tuhan saya akan rajin gitu, saya bakal rajin belajarnya dan nggak mau males-males gitu. Ternyata tuh mama datang ke Petra itu buat kayak istilahnya daftar ulang gitu ya, kayak memastikan ini saya dapat keterima ini bener atau enggak. Ternyata sih di bagian administrasi itu bilang, iya Bu, ini nanti beasiswanya untuk 8 semester. Kaget kan, waktu itu dibilangin di mobil. Oh, Iya, jadi wah. dari 2 di mana cuma 1 tahun, jadi kayak bener-bener dari maba sampai lulus gitu. Mama kaget, waktu aku ceritanya aku juga kaget. Hah, kok bisa gitu? Kok tiba-tiba berubah? Kayak Tuhan tuh kayak ngomong, tolong itu langsung 4 tahun gitu. Langsung terjadi gitu. Padahal aku juga kayak orangnya kayak syukur gitu. Ini bener-bener dilebihkannya banyak banget gitu. Bingung. Jadi ya sudah, akhirnya daftar ulang dan ya sudah keterima. Ini nanti tinggal tunggu lulus SMA dan masuk menjadi maba. Begitu. Itu salah satu berkat yang Isya berharapnya itu nggak tinggi, kayak ya kalau dikasih terima kasih banget gitu. Akhirnya nggak ke PTN karena menurut Isya PTN itu lebih banyak yang membutuhkan orang di sana yang masih uh, lebih kekurangan gitu. Jadi kayak ya udah nggak usah daftar PTN, masuk Petra aja karena udah dapet beasiswa yang luar biasa lah ini. Gitu. Wah, luar biasa ya. Ini bisa buat pengalaman teman-teman yang mau lulus SMA bisa belajar dari Kesia ya. Ternyata tuh talenta-talenta yang Kesia punya tuh ada gunanya ya untuk kita nanti kuliah lagi, ternyata dilihat itu ya. Iya. Ya mungkin itu nanti bisa buat contoh juga ya bagi teman-teman yang mungkin saat ini juga baru mau lulus SMA atau masih sekolah SMA, paling enggak sudah, wah ada cerita tentang ini ya. Apalagi kalau sampai bisa dapat beasiswa seperti Kesia itu luar biasa sekali ya. Nah, Kesia tadi ada pertanyaan dari Kak Tuti. Mm-mm. Kalau dilihat dari kegiatannya Kesia kan cukup banyak. Ya. Dan kalau kita lihat sekarang ini ya, selama pandemi ya, pandeminya kan sekarang udah berkurang. Tapi sebelumnya itu kan kita anak-anak kan nggak bisa ke sekolah, ya di rumah mereka semua kegiatannya di rumah. Nah itu dengan adanya pandemi sekitar 2 tahun ya, itu banyak sekali merubah kebiasaan ya. Jadi yang biasanya aktif keluar rumah, harus belajar, ya dari sekolah ada PR gitu ya, tiba-tiba semua dibuat online ya. Kemudian waktu di rumah itu jadi lebih panjang karena kan nggak perlu keluar rumah ya, semua bisa dilakukan di rumah. Nah kadang-kadang kan anak-anak muda itu malah belajarnya itu malah berkurang ya, karena kan di rumah lebih santai, malah bisa main games, bisa tiktokan, ya. Yang zaman-zaman sekarang ya anak-anak seperti itu ya. Tapi kalau Keisha sendiri, justru dalam masa sulit seperti ini kok Keisha bisa gitu membagi waktunya, itu gimana? Mungkin bisa Keisha ceritakan? Oke. Ya, di sini dia ngomong sebagai siswa, bukan yang nggak expert. Oh, saya punya multitasking gitu. Jadi dari Hmm.
apa ya, gimana ya mulainya Kak? Kan kalau ngajar, jadi tadi kan Kisah bilang kalau selain belajar Kisah juga ngajar, jadi sebagai murid tapi juga sebagai guru Iya, gitu. Guru iya. itu karena Kisah kan kayak oh balet gitu, dalam sih masih kayak suka gitu balet kan. Terus dirasakan sama miss saya gitu kayak ditawarin waktu kelas 1 SMP kelas 7 ditawarin kayak mau nggak bantuin miss buat bantuin apa jadi asisten teacher gitu karena murid-muridnya kan masih kecil Hmm. terus kalau cuman satu miss kan satu guru gitu kan kayak handle-nya susah jadi Keisha ditawarin buat ayo coba yuk bantuin miss buat jadi asisten teacher di kelas. Oke, kita kan kayak pikir, oh aku bantuin berarti kan kayak, ya nggak apa-apa nih aku coba gitu kan. Apa salahnya gitu. Tidak dipungut biaya apapun, cuman ya hanya perlu waktu dan tenaga saja meluangkannya. Gitu. Cobalah, ternyata menjadi apa ya suatu rutinitas. Akhirnya kayak dimintain tolongnya tiap minggu gitu. Terus minggu sekali untuk datang dan bantuin karena memang jujurnya kayak satu guru dan muridnya masih kecil dan banyak tuh gurunya pusing gitu karena kayaknya ngalamin gitu kan jadi udah bantuin kan nah lama kelamaan kan ini dulu Keisha tuh orangnya pemalu banget jadi kayak kalau ngomong tuh kayak masih malu gitu bukannya terbata-bata cuman kayak malu nggak bisa besar gitu loh suaranya berkat ngajar itu bener-bener waktu pertama kali datang diem ya udah cuma bantu-bantuin gerak-gerak doang jadi nggak ngomong tapi lama kelamaan makin banyak kelas yang bisa kayak apa ya bantuin dan pengalaman tuh adalah guru terbaik ya kak bener nggak ya kan Iya. jadi semakin hari kan semakin oh bisa nih melihat situasi oh caranya begini oh kalau ngajar itu harus kayak gini oh yang diperhatikan itu apa kalau mau supaya anak itu dengerin kita harus ngomong kayak gimana sih gitu banyak tips-tipsnya jadi waktu itu sempat kelas 8 kelas 9 SMP kayak udah pegang kelas sendiri nah pegang kelas sendiri ini maksudnya kan ada guru missnya Keisha yang kayak miss kayak the main teacher gitu itu biasanya datang kan yang kayak udah lebih tua gitu nah Keisha tuh waktu kelas 8 dan kelas 9 sekitar itu Keisha udah pegang kelas sendiri jadi Keisha yang handle kelasnya jadi bukan ada gurunya lagi tapi Keisha yang handle gitu loh dari situ jadi setiap pulang sekolah pergi ke tempat studio buat ngajar pulang sekolah begitu nah itu terus ini kan terbentuk nih karakternya sebagai guru balet gitu itu balet dan modern dance gitu jadi seneng kan nah sekarang waktu sempat pandemi sempat stop karena mungkin apa ya Kak, kalau misalnya terlalu banyak guru dalam Zoom itu nggak enak kan jadi kayak aku stop terus tiba-tiba dipanggil lagi untuk ngajar lagi itu ya juga waktu pandemi dan sampai sekarang kita udah pegang kelas sekitar tuh 4 atau 5 ya 5 kelas ya 5 kelas kan gitu. Nah, itu kelas-kelas anak-anak kan kelas sekitar TK atau SD, mentok-mentok SMP SMA. Kan mereka juga sekolah nih, jadi kelasnya kan selalu sore. Nah, kebetulan itu Keisha pulang sekolah setengah 4, ya setengah 4 karena full day school. Jadi di sekolah itu pulangnya setengah 4. Nah, ada nih satu kelas tuh jam 4, ya 4 lebih 15 lah. Ada juga yang setengah 5. Jadi selama kemarin kan waktu bener-bener sudah offline itu waktu semester kemarin kan, waktu bulan Juli ya, Juli 2022. Itu Keisha kelas 12 kan, baru masuk nih, wah baru naik kelas. Jadi setiap kali dari sekolah langsung menuju ke kelas-kelasan. Nah, sekolahnya Keisha di timur, di East Coast itu, studionya Keisha di Ngagel, ya Ngagel daerah DKI Ngagel gitu. Jadi kalau perjalanan biasanya 30 menit, kalau cepet 20 menit. Jadi paling nggak langsung ngebut gitu, langsung wush gitu pergi. Nggak ada waktu buat pulang dulu, makan dulu, mau main-main HP itu nggak ada. Paling kalau misalnya main HP itu ngecek kayak
gerakan hari ini gerakan apa gitu. Jadi ngafalin gerakan. Nah, kapan bisa belajar? Yang pastinya nggak bisa ngajar balet sambil belajar ya, karena nggak mungkin gitu. Jadi pasti setelah pulang dari ngajar gitu. Jadi itu sekitar jam selesai kelasnya paling mentok 6:30. Berarti sampai rumah sekitar jam 7 kurang 10. Lalu mandi, membersihkan diri, makan. Dan ya paling bener-bener mood buat belajar tuh jam 8 atau setengah 8 gitu. Jadi kalau kayak belajar tuh mood-moodan sih Kak. Kalau nggak mood gitu ya nggak belajar. Ya sudah, apa yang dipelajari di sekolah ngerti, oke, ya udah besoknya baru ngafalin rumusnya gitu. Pokoknya kalau di sekolah tuh intinya pahami konsepnya, jangan tidur di kelas. Pokoknya perhatikan pelajarannya, karena kalau nggak diperhatikan di rumah bakal mau review-review susah gitu ya. Jadi cara apa ya, tips buat baginya gini, jangan pernah nunda. Karena Keisha tuh pernah kan kayak ya nggak selalu Keisha orangnya rajin yang kayak tek 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 tepat waktu, itu nggak selalu. Keisha juga suka nunda-nunda gitu, misalnya oh habis ngajar aku capek, aku pingin main HP dulu. Nah itu pernah sampai ketunda 1 jam 1 jam setengah Keisha baru belajar kayak gitu, pernah. Nah supaya lebih efisien dan tidurnya lebih cukup, sarannya punya apa ya, ke motivasi buat ya motivasi supaya mengerjakan segala sesuatu tuh tepat waktu gitu, kayak di timeline lah, misalnya oh aku habis pulang sekolah, aku mandi mau tidur misalnya kan, oh aku nggak les apa-apa nih. Ya udah nggak apa-apa, tidur aja kan habis sekolah capek, baru misalnya aku belajarnya malam gitu, nggak apa-apa. Karena belajar itu saya ya Kak ya, belajar tuh waktu mau ujian aja, belajar itu waktu mau ujian aja. Jadi selalu SKS, sistem kebut semalam. Itu nggak pernah orangnya nyicil gitu, nggak pernah. Makanya kemarin ya kalau banyak gitu ya sudah resiko gitu. Karena ya anggapannya kalau kayak libur tuh bener-bener liburnya cuma weekend. Jadi cuma Sabtu pun tuh aku ngajar Kak paginya. Ini baru mulai sekitar 8 bulanan. Jadi kasih dikasih kelas baru yaitu hari Sabtu. Di mana nih ngajarnya ngajarnya sekitar hampir 2 jam gitu, ngajarnya pagi. Nah, ngajar ini anak-anak kecil umur 3 sampai 4 tahun. Jadi harus harus kalau datang ngajar kan harus happy gitu. Nah, bangun pagi gitu. Jadi Sabtu sebenarnya liburnya Keisha tuh, menurut Keisha liburnya Sabtu siang sampai Minggu aja sih liburnya. Jadi kalau Senin sampai Jumat tuh benar-benar ngajar. Oh, enggak, kalau Jumat Keisha nggak ngajar sih. Itu day off gitu, day off. Tapi dulu les. Ya jadi tipsnya buat membagi ya tadi, tahu prioritas nih, tahu prioritasnya kan, berarti oh saya siswa belajar, jadi diselipin belajarnya di mana. Oh sebelum ujian nggak apa-apa belajar gitu. Terus kalau di sekolah ya perhatikan gurunya, supaya kalau di rumah mau review itu gampang gitu. Terus kedua, tidak suka menunda, itu aja. Pokoknya kalau mau tahu hari ini mau ngelakuin apa aja, aku harus ngapain aja, itu jangan sampai nunda. Soalnya kita tuh bukan pernah lagi, tapi sering ya. Sering, jadi kayak berantakan itu jadwalnya. Harusnya belajarnya 2 jam, jadi cuma 1 jam. Terus kerjain tugas kan. Di sekolah kan banyak tugas nih Kak. Banyak banget tugas, apalagi kurikulum baru. Banyak banget tugas kelompok gitu. Nah, yang tugas kelompok itu kadang-kadang kayaknya agak susah karena menentukan waktu buat kerja kelompok itu kan susah nih. Teman-temanku waktu habis sekolah senggang, kayaknya harus ngajar gitu. Nah, agak susah tuh mungkin apa ya, komunikasi aja sih sama temennya, kayak tolong mengerti ya, saya banyak itu, saya agak sibuk kalau pulang sekolah gitu. Jadi mungkin malam gitu baru kerja kelompok dulu, atau enggak tugasnya dibagi gitu. Terus apalagi ya, udah sih itu aja Kak. Kan sekarang mungkin sekolah paling ya sekolah terus les mafia terus pulang gitu. Nah, sebenarnya kalau mau main HP setelah pulang sekolah itu nggak apa-apa sih Kak, soalnya capek kan di sekolah itu gitu. Ya, buat hiburan ya, walaupun sebentar ya. Ya, kalau bisa saya simpulkan tadi, Kesia kan tadi juga punya waktu untuk mengajar ya. Jadi ada tanggung jawab. Iya, Karena sudah pegang kelas ya. benar. Ya, itu
salah satu juga tipsnya yang Kesia pakai ya, karena punya tanggung jawab itu, jadi merasa semua itu harus diatur, dan tadi itu kan nggak boleh ditunda ya, dan di kelas nggak boleh sampai tidur, apalagi Iya. mainan ya, sama-sama konsentrasi ya, jadi harus serius ya di Iya kelas. kan? Nah mungkin itu buat teman-teman ya, ya mungkin ada lagi kan Iya. Iya, ya. iya. Gak apa-apa, Kak. Lanjutin. Kok ini Oh, agak nyikit-nyikit. kenapa? Ya, jadi sebenarnya motivasi juga perlu ya, Keisha ya, supaya nggak males ya. Iya, benar, Kak. Kadang gitu. Nah itu mungkin untuk teman-teman ya, bisa lihat Keisha. Cuma tadi satu ya yang Keisha bilang SKS Iya, ya, sistem kebut semalam. Ya, itu karena Keisha sudah dikasih kelebihan sama Tuhan, dikasih berkat Tuhan ya, bisa seperti itu ya. Tapi teman-teman yang lain kalau ini mungkin jangan ditiru ya, belum bisa. tentu semua bisa seperti Iya. itu ya. Iya. Nah itu mungkin salah satu hal yang membuat Keisha tuh bersyukur banget ya, karena dengan dikasih Tuhan kecerdasan, nggak perlu les, dan juga belajar nggak perlu harus setiap hari ya, karena Keisha dikasih waktu Tuhan untuk mengajar yang lain gitu ya. Jadi itu Keisha tuh dapat kesempatan dari Tuhan untuk berbagi talenta yang sudah Keisha punya. Nah itu kalau kita memang diberi talenta seperti itu ya, memang kita harus berbagi ya Keisha ya. Jadi yang Keisha lakukan itu udah sesuai ya dengan firman Tuhan juga kan ya, kan kita juga harus berbagi ke sesama. Nah, jangan sampai kita punya talenta terus nggak kita bagikan, nggak kita kembangkan ya. Jadi seperti perumpamaan talenta yang di Alkitab itu ya, talentanya dipendam, ya. Nggak dibagikan, apalagi buat pekerjaan Tuhan, nggak dikasih. Wah itu Tuhan nggak suka ya. Nah, Kesia itu luar biasa sudah melakukan firman Tuhan juga ya di dalam kehidupannya. Nah, untuk teman-teman yang saya nggak punya talenta gitu ya, bisa minta sama Tuhan ya. Tadi seperti Keisha kan juga berdoa, mintanya cuma sedikit tapi sama Tuhan dikasih banyak ya. Yang penting hati kita sungguh-sungguh ya mintanya ke Tuhan. Nah, dari ceritanya Keisha kan banyak ngajar tuh ya, dari masih SMP ya Iya, mulainya ya SMP. ngajar. SMP sudah mulai ngajar ya, entah ngajar menari, kadang juga mengajar teman-teman di kelas ya, Oh, iya, Keisha. kayak kan biasanya bingung gitu. Terus kita kan sering diskusi kelompok gitu. Ya, misalnya kalau Ya, misalnya kita lebih ngerti materinya, saya bakal sampaikan ke teman-teman dengan bahasa yang lebih gampang gitu loh, Kak. Kayak misalnya gurunya jelasin kayak gini, terus dia ya, kurang ngerti nih cara misalnya cara kerja ginjal gitu. Saya bakal jelasin dengan pakai perumpamaan, kayak transportasi atau apa gitu. Jadi ngajarin supaya dia benar-benar ngerti gitu. Karena kan dulu SMP ada IPA, IPS semua kan dapat gitu. ya. Oh, oke. Berarti kalau dilihat dari situ sebenarnya cita-citanya Keisha itu apa? Dengan talenta yang itu banyak dimiliki, sebenarnya cita-citanya sebenarnya apa sih? Ya, dari dulu ya, sejak sudah mencicipi menjadi guru balet gitu. Terus waktu sekolah juga ngerasa kok seneng ya, ngajarin temenku kok seneng gitu kok. Misalnya aku ngerti nih jelasin satu materi A, langsung masuk di otak, oh kayak gini. Terus temenku ada yang belum ngerti, dia bingung. Terus Keisha kayak ngajarin dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti, terus dia bilang, oke, thank you ya, aku jadi ngerti. Nah, itu kayak ada perasaan senang gitu kayak wah aku bisa ya ternyata kayak gitu. Terus juga terbukti di SMA juga kan saya suka apa ya paling suka biologi gitu, terus kita kayak
ngejelasin proses ini apa-apa. Terus mereka kayak testimoni gitu. Testimoni, wah diajarin nama Indonesia loh, langsung ngerti gitu. Wah, seneng ya. Jadi sebenarnya dari dulu pengen jadi guru sih. Pengen jadi guru. Entah guru balet, entah guru apa, guru sekolah gitu. Dosen, entah apapun lah. Pokoknya aku Kisah senangnya apa ya, memberi, berbagi ilmu, membuat generasi bangsa ini cerdas dan ya itu dia. Itu dia sih. Pinginnya seperti Puji Tuhan ya, semoga cita-citanya tercapai. Keisha ini. nanti bisa jadi berkat buat banyak anak-anak Indonesia. Nah, ini Keisha ada satu pertanyaan juga ya dari Kak Tuti juga. Kalau untuk dengan banyaknya aktivitasnya Keisha ini, gimana support system dari orang tua tuh seperti apa? Sangat sangat suportif. Beneran suportif yang bukan bisa ngomong tok gitu. Tapi beneran suportif Kak. Soalnya kan Kisah belum bisa nyetir dari kapan tuh? SMP sampai SMA kelas 2 gitu. Sekarang sih belum bisa juga ya karena belum ada waktu belajar lebih tepatnya. Jadi nggak apa-apa, katanya nanti papa ya sih belajar pelan-pelan gitu. Nah, support systemnya itu mulai dari mengantarkan ke shower. Keisha ini kan nomaden gitu. Jadi di rumah tuh paling cuma makan dan tidur dan belajar. Belajarnya pun sedikit, yang paling banyak kan belajar di sekolah. Jadi dari sekolah ke les pulang terus jemput lagi. Pokoknya papa mama sangat bersedia untuk mengantarkan Keisha mengetahui jarak yang bolak-balik jauh itu tetap mau melakukannya gitu. Karena kan nggak bisa ya kak saya terbang gitu dari sekolah ke les-lesan gitu mengajar kan nggak mungkin. Jadi yang pasti diantar kan berarti artinya papa mama support gitu. Terus selalu apa ya kayak happy lah, ditanyain lah kayak ya pengajarnya, muridnya kadang-kadang ada yang murid yang lucu kayak saya suka ceritain gitu. Terus kayak nggak pernah menentang gitu kayak misalnya ngajar, kenapa ngajar doang? Kenapa nggak belajar? Yang penting sekolahnya nggak ketinggalan, nggak apa-apa jelek, nilai jelek sesekali tuh. Kadang ya mungkin lagi nggak fokus atau gimana nggak apa-apa. Pokoknya gimana ya kayak ngajarnya tuh bukan yang di overin gitu loh kak. Jadi mama ya support aja nggak apa-apa ngajar, toh bisa ngasilin uang jajan sendiri gitu. Nggak apa gitu. Asalkan suka dan tidak mengeluhkan, ada tuh yang dilakukan kayak misalnya wah aku les ini tiba-tiba dia ngeluh, kan kamu yang pingin les kenapa kamu yang ngeluh, nah itu loh ada kak. Dan ini kan kembali lagi kan kak, misalnya Kisah nggak suka ngajar, ngapain Kisah ngajar gitu sampai sekarang dengan apa ya, ngajar itu tuntutannya banyak. Kisah itu baru tahu, baru ngerasain kayak harus jadi contoh yang baik, harus tahu materi yang mau disampaikan apa, harus tahu cara berbicara gimana, menghadapi orang tua murid. Ini baru sih Kak, orang tua murid Kak. Karena dulu-dulu kan selalu dihandle sama guru Keisha yang lebih dewasa kan. Nah sekarang nggak bisa ada kelas sendiri nih, tiba-tiba orang tua murid datang bertanya anaknya gimana di sekolahnya, beneran kayak jadi guru gitu. Jadi kayak harus gimana bersikap, terus tuntutannya apa lagi ya, tanggung jawab ya. Jadi misalnya, oh ada kelas hari itu ya harus sebisa mungkin ngajar gitu. Jadi gak bisa ditelantarkan, kecuali bener-bener gak bisa gitu. Sekolah ada ujian atau apa, nah itu baru izin gitu kan. Jadi dengan segala tuntutan itu, kalau misalnya kisah sembuh, tuh apa sih ngajar capek, tuh apa sih ngajar nggak penting gitu. Kan kita bisa aja berhenti. Tapi kayaknya ngelakuin sampai sekarang ya karena kita seneng gitu loh, kayak wah anak-anaknya tuh seneng loh kan ngeliat kan, kayak anggapannya udah 5 tahun ngajar 6 tahun lah, anak-anak dari yang kecil tingginya sepinggang sekarang sudah setelinga gitu, kok cepet ya anak-anak tumbuh gitu. Betul dia juga baru hidup 18 tahun gitu. Jadi ya bisa ngeliat apa ya, bertemu dengan banyak orang, apalagi anak-anak kecil. Jadi ya disupport selalu sama papa itu. Luar biasa ya papa mama Iya ya, dong, ikut ikut berjuang, berjuang bukan cuma macam itu loh kak. Aku tuh zaman
Ingat nggak kakak Iya. ITS? Wah, lagi bangun-bangunin apalah itu ya. Wah, dari situ mesti nyari Hmm. alternatif, entah ke Kenjeran, entah melewati macet. Apalagi kalau sekarang lagi hujan, wah macetnya, aduh sampai di mobil tuh kayak ketiduran gitu nggak? Ya kerasa sih gitu. Dulu yang paling parah itu waktu harus rutenya 2 kali lipat kak. Kalau lewat Kenjeran itu, rumah saja ke sekolah 20 kilo kak. Jauh banget. Oh, Ini benar. struggling gitu, waduh ngisi bensin lah apalah kan capek juga kan kalau macet macet terus banyak orang. Jadi Iya. berjuangnya bener-bener sampai situ sampai kayak mungkin kalau nggak disupport kan wah suruh berhenti aja ngapain sih aku repot-repot ke Ngagel, mending ke rumah langsung gitu kan bisa, walaupun Ngagel deket sama gereja ya, Hmm. cuman ya Ngagel di tengah gitu. Gitu sih itu kan Hmm. jadi Kesha Nah, merasa itu juga Kesha ya, terus apa. eh, satu hal yang harus disyukuri juga ya punya orang tua yang seperti itu ya Kesha ya. Ya Salah satu berkat Tuhan juga ya. Berarti banyak sekali ya Kesha ya. Kalau mau dihitung malah nggak biasa terhitung hitung. ya berkatnya ya. Iya, ya. Jadi uh, kalau saya bisa simpulkan tadi Kesha itu selain punya tanggung jawab juga apa ada motivasi ya, kemudian senang melakukannya ya, happy ya melakukannya ya, dan kalau itu menyenangkan orang lain, Kesha juga ikut Iya, senang ya, terutama anak-anak ya, iya ya. bener. Nah itu dari semua ini mungkin ada harapan ke depannya Kesha apa sih dari semua yang sudah Kesha lakukan saat ini? Harapan untuk apa ini? Untuk diri sendiri. Ya untuk diri sendiri, untuk orang lain itu apa? Kalau untuk diri sendiri, sebenarnya harapannya apa ya? Ya menjadi orang yang semakin bijak aja sih. Dan menjadi orang yang selalu positif gitu. Jadi ya positif vibes gitu. Harapannya supaya positifnya Keisha bisa tersalurkan ke orang lain. Jadi kalau orang lain jenuh, Keisha bakal kasih support gitu. Terus kalau untuk orang lain harapannya yang di luar sana jangan mengeluh dan tetap bersyukur karena setiap hari itu berkat tuh pasti Tuhan kasih. Gitu aja sih Kak dari Keisha. Wah, luar biasa ya. Uh, ya semoga harapannya Keisha ini bisa terwujud ya ke depannya ya. Jadi Keisha tuh bukan jadi berkat, bukan untuk diri sendiri atau untuk keluarga aja, tapi juga untuk banyak orang. Bahkan juga untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Karena Keisha juga apa nggak males ya kalau disuruh kayak kemarin itu kan komisi anak mau Natalan, mau anak-anak mau nari Aha, gitu ya. Terus kita telepon Geisha, padahal lagi sibuk juga ya kemarin ya. ya Tapi agak sibuk gitu. dengan itu, ya, dengan waktu yang serba terbatas, tetap bisa ya memberikan waktunya untuk pekerjaan Tuhan. Semoga Kesia terus apa tetap setia ya melakukan semua kegiatannya berguna untuk orang lain. Terus apa makin membuat Kesia makin lebih terampil lagi, Amin. lebih apa lebih berguna lagi ya buat buat teman, buat keluarga ya. Dan yang jelas pasti semuanya itu dikembalikan untuk kemuliaan nama Benar. Tuhan. Jadi tetap rendah hati aja ya, Ya. karena semua itu asalnya dari Tuhan dan kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya jadi lakukanlah segala sesuatu itu seolah-olah untuk Tuhan. Ya. Nah, uh, ini mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi? Ini masih ada waktu. Iya, kurang sebentar lagi ya Kak ya. Iya.
Kalau nggak ada pertanyaan, minta tolong Keisha berdoa untuk menutup acara kita dan juga berdoa untuk teman-teman lain, khususnya yang saat ini sudah mau lulus ya, mungkin kan masih bingung cari kuliahnya, harus gimana, mungkin juga biayanya besar apa enggak ya. Nah, coba Keisha juga dari pengalaman Keisha juga bisa doakan mereka ya. Semoga mujizat Tuhan yang dirasakan Keisha juga bisa dirasakan oleh teman-teman kita. Oke. Oke, silakan Keisha. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi kami kesempatan untuk sharing ya lebih tepatnya untuk hal-hal yang mengenai persekolahan, perkuliahan, dan juga kegiatan sehari-hari, dan juga berkat-Mu yang terus menyertai kami ya Tuhan. Sekarang ini berdoa buat teman-teman yang di luar sana yang masih berproses, yang masih bingung dengan kuliahnya, mau kuliah apa, mau pilih jurusan apa, ingin berkuliah di mana, mungkin ada yang masih bingung juga apakah kuliah perlu atau enggak. Tuhan berkati mereka agar mereka dapat memilih jalan yang tepat, memilih metode belajar juga supaya dapat menjadi siswa atau murid yang istilahnya tidak malas, tetapi juga melakukan segala sesuatu dengan jujur dan hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Berkati agar mereka bisa mendapat kesempatan yang sama dengan Kisha juga untuk sekolahnya supaya diberkati dan mereka semua dapat menjadi contoh dan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Kesia untuk kesaksiannya malam hari ini. Semoga tambah sukses, makin diberkati Tuhan buat Kesia dan keluarga. Ya, juga untuk pemirsa ya yang ikut live hari ini, doa yang sama untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi di IG Live minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya. Ya.